Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Bapak Ibu, dengan izin Allah hari ini kita bisa kembali bertemu dalam pertemuan yang keempat dari rencana 20 pertemuan untuk program pelatihan Sekejap Faham Al-Quran level yang pertama insyaallah ta'ala. Mari kita awali ini pertemuan dengan masing-masing berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa menambahkan ilmu Al-Quran kepada kita sekalian. Ya, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu Al-Quran kepada kami. Berikanlah pemahaman yang baik kepada kami akan agamamu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Oke, Bapak Ibu sekalian. Faham Al-Quran? Mudah insya Allah. Faham Al-Quran? Mudah insya Allah. Mudah insya Allah. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita udah sampai pertemuan keempat ya. Jadi kita akan mengulang dulu ya materi-materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Ya, di antaranya tentang pola warna. Ya, yang ada 4 warna. Yang pertama kata yang diberikan warna hijau. Apa itu warna hijau? Kata Al-Quran yang Indonesia banget. Kan? Indonesia banget sama artinya dengan bahasa Indonesia. Nah, yang ternyata nanti akan ditemukan ya pada setiap baris Al-Quran ya. Lalu yang kedua yang diberikan warna merah. Apa itu warna merah Bapak Ibu? Kata Al-Quran yang banyak berulang. Ya, banyak berulang. Yang ternyata akan ditemukan nanti pada setiap baris Al-Quran sekejap. Ya. Telah dikumpulkan jumlahnya itu ada sekitar 100 kata. Dalam 2 halaman buku sekejap. Ya. Halaman 10, halaman 11 yang diberi nama kertas ajaib. Kertas ajaib ini. Di pelatihan kita latihan ya untuk bisa menguasai kata-kata ini. Karena hanya bermodalkan tahu kata yang diberikan warna hijau dan warna merah ini ya, maka insya Allah sekitar 60% kata Al-Quran bisa kita kuasai maknanya. Ya, Masya Allah. Ini untungnya sekian udah tunjukkan ini. Tugas Anda memang untuk mengulang-ulang. Dan dengan izin Allah ya, sejak minggu lalu sudah selesai belajar kertas ajaib 1. Ya, 1 udah selesai tuh. Dari baris yang pertama sampai dengan baris yang ke-15. Ya udah selesai nih kita belajarnya nih. Dan Masya Allah sudah ada beberapa peserta yang yang telah menyetorkannya di grup kita. Oke, hari ini kita tawarkan siapa yang mau setoran di ruang Zoom ini. Setoran dulu, nanti kita latihan acak. Ya. Ini Ibu sekalian, ini wajib ya. Ini wajib ya hafal semua peserta. Ini waktunya nggak panjang sampai pertemuan yang ke-8. Jadi kalau misalnya belum setor pertemuan keempat ini, ya nggak masalah ya. Waktu masih panjang sampai pertemuan 8. Usahakan sampai hafal seperti Al-Fatihah. Ya seperti Al-Fatihah. Oke. Mungkin biar mudah ya kita ini aja deh. Kita urut berdasarkan yang sudah setoran di grup. Sini ada Ibu Sinta. Sudah ada Ibu Sinta? Iya Ustadz. Ya ayo. Bismillah Ibu Sinta. Setoran. Bismillahirrahmanirrahim. Dari baris 1 sampai 15 Ustadz. Betul. Dengan dibagilah bagi, wadan ala ataslah bukan, di dalam mindari, ila kepada qobli sebelum, dua diyahum mereka, anta kamu antum kalian, ana aku nahnu kami, hudiyahum mereka, kakamukum kalian, ya akuna kami, haza ini, haulai mereka ini, zalika itu, ulaika mereka itu, alladzi orang yang
alladzina orang-orang yang orang yang ila kecuali apakah salah ya? Inna sesungguhnya. Inna sesungguhnya apakah atau lam tidak ma bukan illa kecuali falalu iza apabila innama sesungguhnya hanyalah ala ingatlah walakin akan tetapi kama sebagaimana ma'a bersama ka seperti lama tatkala atau kulama setiap kali lau sekiranya ya ayyuha wahai la'ala agar jikalan tidak akan jikalan tidak akan anna bahwasanya tahti di bawah bahwa fauqa di atas amma adapun ba'di sesudah kaifa bagaimana summa kemudian ketika ya wahai andari nasungguh indah di sisi hatta sampai seakan kode sungguh baina di antara bahkan. Masya Allah, mantap. Alhamdulillah. Sekarang jawab artinya. Allazina orang-orang yang walakin akan tetapi kullama setiap kali fauqa di atas. Masya Allah, mantap Ibu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sekarang Pak sekarang Pak Brizain di Pangkal Pinang. Ayo coba Pak Brizain. Sudah ada? Belum ada ya? Sepertinya belum ada ya Pak Bri. Kalau begitu Pak Agustian Syah. Assalamualaikum Ustaz. Silakan Pak Agus. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kertas ajaib 1. Bidengan li bagi la bagi wadan ala atas la bukan di dalam mindari ila kepada qobli sebelum wadiyahu mereka anta kamu antum kalian ana aku nahnu kami hudiyahum mereka kamu kum kalian ya aku nak kami haza ini haulai mereka ini zalika itu ulaika mereka itu allazi orang yang allazina orang-orang yang apa yang man orang yang inna sesungguhnya apakah atau lam tidak ma bukan illa kecuali falalu iza apabila innama sesungguhnya hanyalah ala ingatlah walakin akan tetapi kama sebagaimana ma'a bersama kak seperti lama tatkala atau kulama setiap kali lau sekiranya ya ayuha wahai la'alla agar injikalan tidak akan anna bahwasanya tahti di bawah bahwa fauqa di atas amma adapun ba'di sesudah kaifa bagaimana summa kemudian ketika ya wahai andari nak sungguh anda di sisi hatta sampai
seakan kodok sungguh, baina di antara bal bahkan. Mantap, Masya Allah. Kenapa? Hafalkan? Alhamdulillah. Insya Allah. Oke, jawab artinya ulaika. Mereka itu Innama. sesungguhnya, bahwasanya. Nah, kurang. Innama. Sesungguhnya hanyalah. Oke. Tahti. Di bawah. Indah. Di sisi. Masya Allah, mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sekarang Pak Fadlul. Coba Pak Fadlul. Sebentar, Pak. Kan Pak? Ya. Silakan. Dengan dibagilah bagi, wa dan ataslah bukan. Fi di dalam mindari, ila kepada kobli sebelum. Huwa diahu mereka, anta kamu antum kalian. Ana aku nahnu kami, kudiyahu mereka, kakamu kum kalian, ya aku na kami, haza ini haula i mereka ini. Dibaca panjang Pak. Haza ini. Haza ini haula i mereka ini. Sama. Haulai gitu juga. Haulai mereka ini, zalika itu, ulaika mereka itu, allazi orang yang, allazina orang-orang yang, ma apa yang, man orang yang, inna sesungguhnya, apakah, am atau lam tidak, ma bukan ila kecuali, fa maka ida apabila, Fa pakainya lalu. Fa Pak pakainya lalu kita. Untuk latihan fa pakainya lalu. Fa lalu iza apabila. Fa lalu iza apabila, innama sesungguhnya hanyalah, Allah ingatlah walakin akan tetapi, kama sebagian, sebagaimana, ya. Ma'a bersama, ka seperti, lama tatkala, atau, kulama setiap kali, lau sekiranya, ya ayyuha wahai, la Allah semoga. La Allah agar pakainya. La Allah agar, in jika lan tidak akan, inna bahwasanya, anna bahwasanya, tahti di bawah, an bahwa, fauqo di atas, amma adapun, ba'di sesudah, kaifa bagaimana, summa kemudian, iza ketika, iz ketika, ya wahai, andari, na sesungguh, na sungguh, indah di sisi, hatta sampai, seakan, kot sungguh, baina di antara, bal bahkan. Masya Allah, sampai juga Pak, selesai. Alhamdulillah. Nah, ini Pak tinggal mau diulang-ulang biar semakin cepat ininya menyebutkannya ya. Alhamdulillah. Sekarang kita latihan Pak Fadl menjawab acak.
Qabli. Sebelum. Iza. Itu. Iza. Falalu iza. Falalu iza. Apabila. Apabila. Kemudian ma'a. Ma'a bersama. Baina. Baina. Di antara. Iya, oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah ya. Cukup ya. Nanti sisanya pertama yang sudah setoran saya harapkan ulang lagi nih ya. Dan yang belum insya Allah setorannya minggu depan. Ya, setorannya minggu depan. Bapak Ibu nanti kita itu setorannya 2 kali ya untuk kersajaib. Sekarang setoran nanti lagi 2 kali. Kita setoran lagi untuk kersajaib tersebut. Makanya semua saya harapkan lancarkan dulu semuanya. Oke ya, cukup ya. Kita break dulu. Kita masuk jam 8 untuk sholat Isya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai ya. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'da. Faham Al-Quran? Ya, insyaallah. Oke. Sekarang Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk materi baru ya dalam pertemuan kita yang keempat ini. Sebelumnya kita telah selesai belajar tentang pola warna. Sekarang kita akan belajar tentang ya materi baru ya, pola garis. Pola garis. Silakan buka bukunya ya. Buka bukunya ya. Ada materi tentang pola garis itu. Ada? Udah ketemu? Oke. Ya, sambil dibuka, semua fokus ke depan aja dulu, nggak apa-apa. Ya, Bapak Ibu, kalau Anda perhatikan Al-Quran sekejap ini, nanti Anda akan menemukan banyak kata-kata yang menggunakan garis-garis. Ya, lihat itu, ada yang garisnya itu hijau, garis merah, garis biru, dan garis hitam. Ya, masing-masing garis ini menunjukkan maksud, ada maksudnya. Ya, apa itu? Ibu, semua itu bahasa, ya. Itu pasti punya 2 sisi. Pertama adalah kosakata, ya, vocab, ya kan? Yang kedua adalah grammarnya, kata kerja lampau, past tense, kata kerja sekarang, present tense, dan seterusnya. Demikian pula bahasa Arab. Garis-garis ini nanti membantu kita untuk mengetahui apa pola-pola katanya, pola-pola kata. Ya, biar mudahnya kita langsung praktek aja. Nah, sekarang semua lihat ke depan. Nah, ini. Oke. Saya panggil Ibu Rosniati. Ada Ibu Rosniati? Iya, Ustaz. Oke. Ibu Rosniati, coba lihat di ke depan. Ya. Lihat semuanya kata rozakona. Oke, rozakona. Itu Ibu garisnya warna apa? Garisnya warna Rozakona. hijau. Hijau ya? Hijau, betul. Ya. Anda boleh lihat ini ya. Anda boleh lihat Al-Quran juga. Ya, bisa lihat Al-Quran juga. Betul, garisnya adalah garis hijau. Bapak Ibu nanti kalau Anda membaca Al-Quran sekejap, ya, lalu menemukan ada kata yang diberikan garis hijau, maka itu menunjukkan ya fi'il madi, past tense, ya, kata kerja lampau. Yang nantinya dalam terjemahannya itu selalu menggunakan kata telah. Nah, gitu. Oke, sekali lagi kalau ketemu kata warna garisnya itu hijau, maka itu menunjukkan fi'il madhi, kata kerja lampau. Yang dalam terjemahannya nanti akan menggunakan kata telah. Coba, Ibu Rosniati, ya, ini rozakna pertama tulisannya kan warna biru dan kata rezeki. Ya, rezeki.
Rozakna garisnya kan hijau. Oke, Ya. berarti udah 2. Telah rezekikan, sudah 2. Nah, tinggal satu yang mau dicari. Apa itu? Siapa pelakunya? Apakah aku telah rezekikan ataukah kami telah rezekikan? Nah, karena ini kita warna biru, Anda udah tahu kan? Warna biru cari di mana? Di kertas biru 3. Kertas biru itu. Coba lihat, semuanya lihat. Dia di kertas biru 3, halaman 22. Ini kita udah belajar nih. Sudah belajar sebelumnya. Apa arti lengkapnya itu rozakna? Apa Ibu? Masih ingat? Kata rezeki. Halaman 24 atau 23? 24 ya. Kata rezeki. Udah ketemu? Rezeki sampingnya apa itu? Rozako dia telah rezekikan. 23. Kami telah rezekikan. Betul. Ah, kan lihat Ibu, apa ada KMT, ya kan? Jadi T itu ya menunjukkan telah. Nanti dalam Al-Quran sekejap ditunjukkan dengan garis biru, garis hijau ini. Gitu, garis hijau. Nah, jadi yang Anda perlukan hanya mencari siapa pelakunya. Ketemu di sini apa? KM. Nah, jadi Anda ada tinggal pindahkan dan tuliskan di sini. Nah, nanti kalau ke depan Bu, sebenarnya kalau udah tahu begini, Anda nggak perlu lagi menuliskan kata T di sini. T, nggak perlu. Karena kan udah tahu, semua garis hijau pasti bermakna telah. Ya, cukup apa? Cukup perbuatan pelaku saja, yaitu KM yang dituliskan. Gitu. Lihat, jadi semakin sedikit apa simbol yang ditulis. Yang awalnya itu kan KMT rezeki. Baik sekali, 3. KMT rezeki. Dengan bantuan garis biru, ketahuan ini perbuatannya rezeki. Dengan bantuan garis hijau, ketahuan ini kata kerja lampau. Telah. Oke. Hanya satu yang Anda perlu cari. Apa itu? Itu pelakunya. Nah, sini KM. KM. Udah. Anda tinggal tuliskan di sini KM. Gitu. Tapi kalau diterjemahkan, kami telah rezekikan. Jelas Ibu? Ini contohnya Masya Allah. Banyak sekali dalam setiap halaman Al-Quran. Anda bisa buktikan itu Bu. Nanti buka sendiri Al-Quran sekejap. Lihat itu. Masya Allah. Setiap halaman banyak banget. Kata yang bergaris hijau. Jadi sekali lagi kalau lihat kata bergaris hijau. Oh itu kata kerja lampau. Yang dalam terjemahan menggunakan kata telah. Bisa difahami Bu Rosniati? Bisa Ustaz. Oke. Yang kedua Ibu. Ada kata di bawah itu Bu Rosni. Unzila. Nah, ini unzila. Garisnya warna hijau. Tapi ada berapa garisnya? Ada berapa garisnya itu unzila? 2 ya. 2. Ibu lihat Al-Quran itu. Lihat Al-Quran Ibu sendiri kan. Itu jelas itu. 2 garis Ibu. Betul. Nah, kalau 2 garisnya hijau, maka itu menunjukkan ya kata kerja lampau tapi pasif. Pasif Ibu. Yang dalam terjemahan menggunakan kata telah di. Gitu. Ada telah di. Lampau pasif. Contohnya kata unzila. Pertama garisnya 2. Langsung telah di. Ya kan Pak? Punya asal bahasa Indonesia. Itu kata nuzul. Turun. Berarti telah diturunkan. Ya. Tinggal objeknya yang cari. Nah, Anda lihat kata nuzul di kertas biru 3. Dan Anda kan sudah cari itu. Apa itu? DTD. Kan gitu. DTD. Dia telah diturunkan. Itu udah latihan nih. Ya. Itu udah latihan minggu lalu. Betul? Ketemu kata nuzul kan? Artinya apa? DTD. Ya, berarti dia telah diturunkan. Nah, berarti lampau pasif. Jadi singkatnya kalau 1 itu lampau, biasanya apa? Telah me. Kalau hijau 2 telah di. Nah, bisa gitu. Ya. Paham Ibu? Jelas ya? Ini contohnya banyak banget nih. Tapi kalau yang 2 garis itu jarang, nggak banyak jumlahnya. Sudah ya? Sekarang yang berikutnya saya panggil Ibu Hasna. Nyalakan mic-nya Ibu Hasna. Ada Ibu Hasna?
Ya. Yang berikutnya Ibu lihat di depan layar. Ada kata yu'minuna. Kalau ini garisnya Ibu warnanya apa? Yu'minuna, merah. Merah. Kalau merah itu menunjukkan kebalikannya, yaitu fi'il mudhari'. Present tense. Kata kerja sekarang. Sekarang. Berarti dalam terjemahnya itu ya tanpa telah. Tidak menggunakan kata telah. Nah, gitu. Saya sholat. Dia bekerja. Dan seterusnya. Bisa juga senantiasa, sedang, akan. Itu semua sama dalam bahasa Arab. Intinya tanpa telah. Ya, tidak menggunakan kata telah. Contohnya Ibu. Itu kata ini. Kata yu'minu kata iman. Ya kan? Garisnya hijau. Ya, kita udah belajar. Apa artinya Bu yu'minuna? Beriman. Mereka beriman kan? Anda cari tuh di halaman 22 kan? Garis biru 3 ada kata iman. Itu ada apa? Ada M. Gitu simbolnya M saja. Berarti mereka beriman. Berarti apa ini kata kerja sekarang tanpa telah. Nanti akan ditandai dengan garis merah pada Al-Quran sekejap. Ya. Jadi kalau Anda bilang lihat garis merah Bapak Ibu, lalu ada kata telah, itu udah pasti salah itu. Langsung ketahuan salahnya. Karena nggak mungkin. Ya, paham Bu ya? Jelas Ibu Hasna? Nah, ini kalau satu garis. Sekarang coba lihat. Kalau dua garisnya. Lihat Al-Quran sekejap. Ayat yang ke-28. Lihat semua Al-Qurannya. Sudah ketemu. Ujungnya ayat 28. Summa ilaihi turja'un. Summa kemudian ilaihi kepadanya Allah turja'un. Ini kan dia Bu. Warnanya hitam kan. Wah ini kata susah ini. Kata warna hitam kan. Tapi udah tahu. Apa ini? Dia pasti apa? Pasti ada D-nya itu. Ada D-nya. Sekarang coba. Anda semua cari di kamus hitam. Cari kamus hitam. Cari kata turja'una. Ayo. Ya pasti ada kata di situ. Siapa yang duluan dapat? Apa depannya? Depannya itu ta. Belakangnya itu waw nun ya. Jadi nun dulu baru waw nun. Ya. Turja'un. Udah pada ketemu? Halaman berapa? 22. Sebelah kiri atas. Halaman 22. Sebelah kiri atas. Udah pada ketemu? Apa itu Yuhasna terjemahannya? Turja'un dikembalikan. Dalam kurung? Kalian kan lihat. Jadi kalian dikembalikan, nggak pakai telah kan? Nggak pakai telah. Lalu dia pakai di. Berarti apa? Sekarang pasif. Ditunjukkan dengan apa nih? Ada garis merah 2. Ya Bu ya. Udah. Jadi ini kalau ketemu udah. Ini apa sekarang pasif ini pakai di. Oke Bu ya. Tuh. Jelas ya. Cuma ini nggak banyak contohnya. Jadi yang banyak itu garisnya hijau 1 sama merah 1. Ya. Kalau 2 garisnya berarti pasif. Oke, sudah Bu? Nah, ini kalau mau belajar foreign Bu lama nih. Ada syarat-syaratnya itu kan. Kalau bahasa Inggris apa? Ada pakai ed, ya kan? Ada pakai ing, ya, eating. Apalagi itu kan. Dan seterusnya. Itu panjang ilmunya. Ya banyak ya. Jadi bagi pemula kalau mau cepat ini aja nih. Ya. Dan ilmunya akan jumpa setiap halaman sangat banyak. Jadi minimal sudah bisa bedakan, oh ini lampau, oh ini sekarang. Sudah jelas ini? Nah sekarang kita pindah ke warna yang ketiga. Oke, sekarang yang ketiga. Coba saya panggil Ibu Nina Sapti. Iya. Bu Nina, lihat kata muttaqin. Kalau ini garisnya warna apa? Biru. Biru. Biru itu menunjukkan isim fa'il.
kata pelaku. Pelaku. Ya. Berarti nanti dalam terjemahan menggunakan orang yang. Kan? Beriman, orang yang beriman. Sholat, orang yang sholat, dan seterusnya. Ya, jadi nggak mungkin telah sholat, nggak mungkin sedang sholat, itu nggak mungkin. Ini kata pelaku. Ya, orang diterjemahkan orang yang. Sekali lagi, kalau ada kata bergaris biru, itu menunjukkan isim fa'il kata pelaku yang dalam terjemahan menggunakan orang yang. Nah, contoh, muttaqin. Pertama warna biru kan, dari kata takwa. Ya, muttaqin ini garisnya ibu biru. Berarti orang yang bertakwa. Ya kan? Nanti untuk memastikan itu, ibu bisa lihat di mana di kertas biru 3. Coba lihat di kata takwa di situ. Takwa. Ya. Di kertas biru 3. Kita udah belajar nih. Ada mutakin. Berdua kan? Apa artinya ibu? Mutakin. Oh, 2 takwa. Benar kan? Orang-orang. Oh, 2 takwa berarti. Oh, dia ini plural. Banyak. Berarti orang-orang yang bertakwa. Ya, kan gitu. Tapi intinya ini kata pelaku. Ya, kata pelaku pasti ada orang yang. Tepatnya adalah orang-orang yang bertakwa. Ya sih, Bu? Nah, itu Ibu Nina paling bawah itu muflihun. Ulaika humul muflihun. Garisnya warna apa tuh? Biru. Pasti orang yang kata pelaku. Ya kan? Nah, Ibu cari. Kita udah belajar tuh. Artinya apa? Orang-orang yang falah. Diterjemahkan orang-orang yang beruntung. Ya kan? Pasti begitu. Ya. Kalau bilang telah beruntung itu kurang pas. Karena ini kata pelaku. Oke ya? Kan kalau itu bahasa Inggris seperti apa? Pakainya ER. Player. Ya kan gitu kan? Kira-kira begitu gambarannya. Ya. Pakainya adalah orang yang. Ya. Bisa difahami Bu Nina? Ini contohnya ada di setiap halaman. Walaupun nggak sebanyak lampau dan sekarang. Ya. Sudah 3 ya? Sudah 3. Tinggal satu lagi. Tinggal satu lagi. Coba. Saya panggil coba. Boleh tanya dulu Mas? Ya, silakan Pak Juli. Jadi kalau isim fa'il ini pasti selalu diawali dengan alif lam ya, Ustaz? Nggak mesti. Oh, nggak mesti. Nggak mesti. Bisa alif lam, bisa tidak. Intinya kalau dia bergaris biru berarti dia kata pelaku itu, ya. Bisa alif lam, bisa tidak, ya. Oke. Satu lagi ya, yang terakhir. Coba saya panggil Pak Juli Chandra. Ada? Ada Pak Juli Chandra? Mana suaranya? Ya? Nggak masuk. Saya. Oke, mantap. Nah, sekarang coba lihat halaman ayat yang ke-12. Nah, coba semua buka bukunya. Halaman yang ke-12. Wa idza qila lahum aminu. Pak Juli, kata aminu. Lihat Al-Qur'annya itu garisnya warna apa? Hitam, Ustaz. Hitam. Hitam, nanti kalau Anda menemukan kata yang diberikan garis hitam, maka itu menunjukkan fi'il amr. Fi'il amr, kata perintah. Kata perintah. Berarti dia pasti menggunakan akhiran lah dalam terjemahan. Sekali lagi kalau ketemu garis hitam, maka itu menunjukkan fi'il amr, kata perintah. Yang dalam terjemah itu pasti menggunakan akhiran lah. Ya. Contoh, berimanlah. Takwa, bertakwalah. Sholatlah. Nah, coba. Kalau ini aminu kan warnanya biru, Pak. Ya. Dari kata apa ini, Pak Juli? Aminu. Dari kata iman, ya kan? Iman. Ini apa pasti? Berimanlah. Pasti begitu. Coba semua buka kertas biru 3. Ya, cari, pastikan benar nggak itu? Di kertas biru 3, kata iman, nomor 3. Cari kata amin. Di halaman 22, nomor 3 kan?
Nah, itu ada baris yang keempat tuh. Amin. Ya. Aminu. Amin berimanlah kamu. Kalau aminu berimanlah kalian. Halaman 22 ya. Baris yang kedua dari bawah itu. Amin berimanlah kamu. Ya. Kalau aminu berimanlah kalian. Oh, kata perintah berarti. Ya, oke. Kira-kira begitu. Berarti selesai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, jadi kita udah belajar ada 4 garis. Ya. Nah, ini kesimpulannya sekalian. Ini kesimpulannya. Anda bisa dibuka bukunya itu, kesimpulannya itu. Ya, itu ada di bukunya. Ya. Pada halaman ke 104. Oke. Ya. Ini ilmunya nanti akan ketemu setiap baris. Bayangkan setiap baris. Ini kalau kita mau belajar formal kita bisa butuh berbulan-bulan, bertahun-tahun ini untuk bedakan antara lampau, sekarang, pelaku, perintah. Ya, mirip-mirip belajar bahasa Inggris lah. Bedakan antara past tense, present, terus itu lumayan gitu. Tapi di sini minimal kita udah berikan garis. Nah, jadi kalau Anda ketemu nanti ada garis berwarna hijau, oh langsung. Berarti ini adalah kata kerja lampau yang dalam terjemahannya pasti ada kata telahnya. Itu aja ya. Kalau ada garisnya itu merah, oh ini kata kerja sekarang. Ya, terjemahannya tanpa telah, nggak pakai telah. Ya, kalau dia garis biru, oh itu kata pelaku. Terjemahnya menggunakan orang yang atau yang, atau pakai pemakan, peminum, ya kan gitu kata pelaku itu. Kalau garisnya hitam, ya itu menunjukkan kata perintah yang pasti dalam terjemahannya itu menggunakan akhiran lah. Ya, gitu. Jadi minimal hari ini Anda sudah bayar ini dulu nih, ya. Jadi nggak perlu bayar perinciannya, nanti belakangan dulu. Ya, jadi minimal kalau ketemu ini udah langsung bisa bedakan itu. Oh lampau, sekarang, pelaku dan perintah dan begini cara menerjemahkannya. Untuk lengkapnya Anda tinggal lihat kertas biru 3. Kalau dia itu warna biru atau kertas kamus kalau itu warna hitam. Untuk lengkapnya arti kata-kata tersebut. Oke, ini Bu kalau mau bagus Anda baca sering-sering sampai hafal. Hafal nih ya. Ini mirip-mirip apa tanda wakaf. Tanda wakaf. Kalau hafal ini Masya Allah manfaat luar biasa. Berpengaruh dengan apa? Kecepatan mengartikan sesuatu. Kalau mau cepat, lihat ke depan. Lihat ke saya. Bantu pakai isyarat tangan ya. Coba kita latihan ya. Lihat ke saya, lihat ke saya semuanya. Semua ke saya. Begini. Ya. Pola garis ya. Hijau. Oke. Bapak, ini, sorry. Ini jempolnya ini. Jempol, tunjuk ke belakang. Tangan kanan. Ke belakangnya. Hijau, lampau, telah. Jadi ingat, kata kerja lampau. Oke. Hijau itu kata kerja lampau. Dalam terjemahannya ada telah. Disingkat menjadi hijau, lampau, telah. Gitu. Hijau, lampau, telah. Itu ringkasannya. Kemudian jari telunjuk. Tadi kan jempol ya. Sekarang jari telunjuk ini. Tunjuk ke bawah. Merah sekarang. Ya. Sekarang waktunya. Ya kan. Tunjuk ke bawah. Sekarang tanpa telah. Jadi merah sekarang tanpa telah. Artinya kalau garis merah itu menunjukkan kata kerja sekarang yang dalam terjemahannya tanpa telah. Sudah Bu? Sudah ya? Lalu apalagi Bu? Jempol lagi. Sekarang jempol. Jempolnya letakkan ke dada. Nih. Ya. Biru pelaku, saya pelakunya. Kan? Biru pelaku, orang yang. Ya, jadi sekarang jempol lagi nih. Biru pelaku, orang yang. Ya kan? Lalu telunjuk lagi. Ya. Kata perintah gimana Bu? Pasti ke depan kan? Makanlah, minumlah. Jadi ke depan itu telunjuk, ke depan. Jadi kalau hitam, perintah, akhiranlah. Jadi manfaatkan nikmat Allah 2 nih, jempol dan telunjuk ini. Ya, oke. Jadi begini ya, saya
Ulangi. Hijau lampau telah, merah sekarang tanpa telah, biru pelaku orang yang, hitam perintah akhiranlah. Oke. Biar bisa dihafal, maka Anda senandungkan seperti menghafal kertas ajaib. Gitu. Ya. Kenapa disenandungkan? Ya biar dinikmati. Biar dinikmati. Jadi secara semua seperti mengaji. Ya, oke. Sekarang semua ya ikuti saya. Kita latihan satu persatu. Ya. Lihat ke depan semuanya. Ya. Tunjuk ya isyarat tangan ya. Jempolnya. Saya duluan, ikuti saya. Hijau lampau telah. Yuk. Hijau lampau telah. Hijau lampau telah. Jangan terlambat, bersama-samalah. Oke. Saya duluan, baru Anda ikuti. Ya. Hijau lampau telah. Yuk. Hijau lampau telah. Hijau lampau telah. Hijau lampau telah. Merah sekarang tanpa telah. Merah sekarang tanpa telah. Merah sekarang tanpa telah. Merah sekarang tanpa telah. Biru pelaku orang yang. 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 Hitam perintah akhiranlah. Hitam Hitam perintah akhiranlah. Hitam perintah akhiranlah. Hijau lampau telah. Hijau lampau telah. Hijau lampau telah. Hijau lampau telah. Merah sekarang tanpa telah. Merah sekarang tanpa telah. Merah sekarang tanpa telah. Merah sekarang tanpa telah. Biru pelaku orang yang. Biru pelaku orang yang. Hitam perintah akhiranlah. Hitam perintah akhiranlah. Nah, gitu. Coba. Sekarang pas Bang Samsul Arifin dulu. Ayo, dibaca dulu. Ayo. Apa Ustaz? Nggak pakai video ya Ustaz ya? Iya, nggak apa-apa. Silakan. Hijau lampau telah. Hijau tanpa. Terus. Hijau lampau telah. Merah sekarang tanpa telah. Biru pelaku orangnya. Hitam perintah akhiranlah. Nah, nanti latihan. Coba. Samsul jawab. Hijau. Lampau telah. Nah, lampau telah gitu. Jadi kalau ketemu garis hijau, oh ini lampau, kata kerja lampau. Oh ini garis hijau, berarti kata kerja lampau. Dalam terjemahnya pasti ada telah. Nah, gitu. Samsul, biru. Orangnya. Apa? Pelaku orangnya. Dulu, pelaku orangnya. Oh, berarti kalau biru itu, ini kata pelaku. Dalam terjemahan pasti ada orangnya. Ah, gitu. Jadi kalau Anda praktek, Anda ada kata biru, lalu bilangnya telah, wah udah pasti salah. Udah pasti salah itu. Ya, ya kan gitu. Paham ya?
Ada garis hitam, nggak pakai lah, pasti salah dalam penerjemahan itu. Paham ya? Wah ini kalau ilmunya panjang banget nih, kalau mau dipelajari nih, panjang banget. Nah, kita bantu pakai apa? Pakai simbol-simbol ini. Ya. Coba saya panggil lagi Pak Brizain. Baca Pak, baca dulu. Hari ini sekarang baca. Ya, Ustaz. Hijau lampau telah. Lampau telah merah sekarang tanpa telah, biru pelaku orang yang, hitam perintah akhiranlah. Jawab. Merah. Sekarang tanpa telah. Hijau. Lampau telah. Hitam. Perintah akhiranlah. Gitu. Ini Pak, ini simbol-simbol. Seperti Anda tuh belajar ngaji kan? Itu ada tanda-tanda wakaf, ya kan? Kalau ada jim, artinya jais, boleh berhenti, boleh disambung, kan? Kalau ada kata kof lam, itu artinya utama disambung dan seterusnya, itu sama rumus-rumus itu. Ya. Ini apa? Ini membantu untuk arti makna. Ya, itu dulu. Nanti ada perinciannya. Ya, itu dulu. Jelas ini bisa dipahami sampai sini? Ya. Jadi kalau Anda perhatikan nih, sebenarnya bisa mempertambah apa yang Anda pahami maknanya. Garis, warna itu bisa menebak apa asalnya, ya. Kemudian kalau ini untuk menentukan apa polanya. Bapak Ibu, tapi perhatikan, memang ini garis ini Bu, itu hampir nggak ada di kata warna merah, itu nggak ada, ya. Bahkan hampir nggak ada, sedikit sekali di kata warna biru itu. Karena warna hijau nggak perlu, karena kan ketahuan artinya. Merah kata yang banyak. Ya. Ini pola garis ini itu adanya di mana? Di kata-kata warna biru sama warna hitam. Nah, ada di situ tuh. Ya. Jadi minimal dia tuh membantu untuk mengetahui apa polanya, pola kata. Ya, pola kata. Oke. Selesai untuk pola garis. Alhamdulillah. Tugas Anda minggu depan adalah apa, Pak? Adalah menghafal ini, pola garis. Ya. Oke. Hijau lampau telah, merah sekarang tanpa telah, biru pelaku orang yang, hitam perintah akhiranlah. Gitu. Oke, jelas semuanya Bapak Ibu sekalian? Ya. Ada yang mau bertanya seputar pola garis? Sekira Anda tahu ya, sudah pernah belajar kan tentang bagaimana bahasa Inggris misalnya. Ini mirip-mirip, tapi ini lebih ringkas. Apa Pak Kurniawan? Ya, untuk garis itu kan tadi ada satu garis, ada dua garis tadi ya. Itu dua garis bisa ke 4 warna ini ya saja. Oh enggak, kan cuma 2, cuma lampu dan sekarang. Kan yang 2 garis lampu dan sekarang ya. Oh iya. Iya. Cuma lampau telah di dan sekarang tanpa telah tapi pakai di. Itu aja. Biru nggak ada. Perintah nggak ada. Oh gitu ya. Oh, iya. Kan bagaimana kata perintah pakai di? Nggak ada. Kan Pak? Oke, cukup ya. Betul juga. Bisa dipahami? Mohon diulang-ulang ya di rumah. Oke. Yang terakhir kita belajarkan tentang pola garis. Tentang pola garis. Oke. Bapak sekalian, sekarang ya, oh ya tadi itu materinya ada ya. Materi tentang pola garis itu ada di mana? Di bukunya halaman 104. Nanti Anda bisa baca lagi. Di buku sekejap halaman 104. Oke, sekarang kita masuk materi tentang pola angka. Ya. Bapak Ibu, lihat semua ke depan. Ini kalau Anda perhatikan itu Al-Quran sekejap, ya. Anda akan menemukan di setiap baris, ya, setiap baris itu ada kata-kata yang diberikan angka, ya, diberikan angka, ya, oke. Tapi angka ini Bu, memang nanti dia nggak 30 juz ya, hanya ada angka ini di mana di surat Al-Fatihah dan Al-Baqarah saja, berarti 2,5 juz. Kalau Anda punya Al-Quran sekejap itu nanti, kalau sudah masuk Al-Imran itu nggak lagi angkanya, ya, karena udah cukup dengan bantuan angka di Al-Baqarah. Sekarang kita mau jelaskan.
Apa itu pola angka? Sekarang semua lihat ke depan dulu. Sudah semuanya? Kalau Anda lihat Al-Quran sekejap, ya, Anda menemukan di setiap baris, ya, ada kata-kata yang diberikan angka. Nah, dan lihat posisinya itu, ada angka di atas kanan, oke, atas kiri 2, bawah kiri 3, bawah kanan 4. Jadi 4 posisinya itu. 4 posisinya. Oke, setiap angka ini dan posisinya itu ada maksudnya. Jadi intinya bagaimana caranya biar Anda tuh nggak tahu tergantung dengan kamus nanti dengan buku. Nah, itu arahnya ke situ sebenarnya. Oke, biar mudahnya kita praktek. Tapi Ibu, ya, ini belajar harus berurutan, ya, jangan terbolak-balik. Nggak jadi terbolak-balik, harus berurutan, ya. Oke, yang pertama, coba saya panggil dulu untuk latihan. Coba Ibu Indah. Ya. Nah, ini kalau peserta ini nggak ada videonya, kita nggak tahu nih apakah orangnya ada atau tidak. Iya, mungkin lagi keluar gitu kemana gitu kan. Jadi kayak seperti saya akan memanggil hanya mereka yang ada videonya, kan? Biar kita bisa menghemat waktu, ya. Oke. Ya kita mulai. Ya, kita mulai ya. Ibu Indah, coba lihat ya, di baris yang pertama itu ada kata roiba. Ada angka di atas kanan. Berapa angkanya Ibu Indah? 18. Berapa Ibu? 18. 18. Apa artinya itu? Perhatikan. Nanti kalau Anda menemukan ada angka yang adanya di atas kanan, menunjukkan bahwa kata roiba ini, itu berulang sebanyak 18 kali dalam 30 juz. Gitu. Ya. Jadi kalau Anda menemukan ada kata di atas kanan, menunjukkan kata roiba ini, itu berulang sebanyak 18 kali dalam 30 juz. Nah, lihat itu roiba warnanya apa? Warnanya hitam. Anda kan sudah belajar. Apa itu kata warna hitam? Kata yang bukan bahasa Indonesia dan jarang muncul. Itu berarti apa ukurannya apa? Semua kata di bawah 30, kalau dia nggak punya asal bahasa Indonesia, oke, akan diberikan warna hitam itu. Itu semua kata yang di bawah 30 yang nggak ada asal bahasa Indonesianya akan diberikan warna hitam. Ini contohnya nih roiba. Ini sedikit nih. Ya, sedikit ini kata ini berulang. Jelas ini Bu? Oke. Jadi kalau Anda sekali belajar, akan tahu berulangnya 18 kali. Oke, jelas ya. Sekarang Ibu Indah, ada angka di atas kiri. Berapa itu? Angka 2. 2. 2 itu menunjukkan kata roiba ini berulang sebanyak 2 kali dalam juz 1 saja. Itu artinya. Berulang sebanyak 2 kali dalam juz 1 saja. Sangat sedikit. Ya kan? Gitu. Paham Bu ya? Ya. Oke. Nanti apa akan terjadi? Kan ketika Anda menemukan kata roiba ini pertama kali, karena dia warna hitam, maka Anda kan mencari di kamus. Ya kan Bu? Anda cari ketemu artinya, yaitu keraguan. Dan tuliskan di bawah kata roiba. Kan gitu. Tapi roiba ini akan berulang 18 kali 30 juz. Akan berulang 18 kali. Dan nanti dia pun akan berulang dalam juz 1 2 kali. Berarti ini adalah roiba yang pertama. Ya, yang muncul di juz 1. Jadi tunggu-tunggu akan muncul lagi di ayat lain dalam juz 1. Di mana? Ya nggak tahu. Sekarang Anda kerjakan. Kerjakan ayat yang ketiga, 4, 5, 6. Sampailah pada ayat yang ke-23. Sekarang semua buka bukunya. Halaman ayat ke-23.
Halaman? Ayat ke-23. Halaman berapa, Ustaz? Ayat ke-23 Al-Qur'annya. Lihat Al-Qur'an ayat ke-23. Sudah ketemu Ibu Indah? Roybin. Oke, nah sekarang Ibu Indah ada angka di bawah kiri. Nah, sekarang bawah tapi kiri. Ada bawah kiri, bawah kanan. Kita mulai angka yang bawah kiri dulu. Apa itu artinya Ibu bawah kiri? Berapa angkanya Pak, Ibu? 2. Perhatikan, apa itu? Artinya adalah bawah kiri. Kata roib ini dari awal Al-Quran sampai di ayat ini, di tempat ini telah berulang untuk yang kedua kalinya. Gitu, sudah 2 kali berulang. Sudah 2 kali berulang. Maksudnya ya. Jadi nanti kalau angkanya 3, berarti ini sudah berulang 3 kali. Kalau angkanya 4, sudah 4 kali berulang. Ya. Kalau angkanya 5, berarti ini roibah sudah 5 kali berulang. Nanti kan begitu Ibu. Berurutan dalam Al-Quran sekejap. Oke. Bisa difahami ini? Apa yang terjadi? Perhatikan ini. Oh, kata roibah kan sudah 2 kali berulang. Nah, apa artinya? Oh, Ustadz, kan warna hitam. Kalau hitam kan cari di kamus. Nah, kita katakan Anda nggak boleh buka kamus. Nggak boleh buka kamus. Kenapa? Kan sudah 2 kali berulang. Berarti Anda sudah pernah mencarinya di kamus sebelumnya. Ya nggak Pak Agustin? Sudah pernah kan? Iya. Tapi aneh lupa Ustadz. Aneh lupa. Di mana Anda pernah cari itu? Intinya nggak boleh cari. Nggak boleh buka kamus. Ya, bagaimana? Kalau mau tahu, lihat angka di bawah kanan. Berapa itu bawah kanan? 2. Itu adalah nomor ayat. Ya, nomor ayat. Artinya ayat yang kedua surat Al-Baqarah disebutkan kata roib sebelumnya. Gitu. 2 adalah nomor ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya. Ya, 2 ayat sebelumnya. Berarti di ayat yang kedua Al-Baqarah ditemukan kata roib sebelumnya. Jadi Anda tinggal kembali ke kata roib pada ayat yang kedua. Masya Allah. Di sana telah tertulis dengan tangan Anda sendiri. Artinya itu. Oh iya ya. Aneh sudah pernah nulis. Artinya keraguan. Gitu. Ketika Anda lupa, berarti Anda tulis lagi. Tulis lagi di situ. Di roib yang kedua. Gitu. Tapi ketika Anda kembali, Anda ingat, oh iya ya, artinya keraguan. Maka Anda nggak perlu lagi menulis di tempat yang kedua. Jadi kalau lupa, tulis. Ya, kalau berulang. Kalau ingat, nggak perlu dituliskan di tempat yang berulang kata tersebut. Nah, gitu. Berarti ada 4 itu angka, ya. Ada 4 angka posisinya. Oke, sekarang coba semua lihat bukunya itu. Lihat bukunya. Ya, halaman 106. Nah, kita buatkan tabel ini. Tabel ini. Ini Anda harus hafal ini posisinya. Nah, oke. Dengan cara begini nanti Bapak Ibu, Anda akan kurang menggunakan kamus itu. Termasuk akan kurang menggunakan kamus biru. Kenapa? Kalau dia berulang, tinggal kembali ke tempat sebelumnya. Yang kedua, membantu Anda untuk mengingat apa yang pernah Anda cari Anda cari sebelumnya. Ini jauh lebih bagus daripada nyontek lagi kamus, lihat lagi kamus, gitu. Nah, maka ini dihafalin. Bagaimana caranya? Gunakan 5 tangan ini. Lihat ke video saya. Ya. Oh, ini luar biasa tangan pemberian Allah ini. Dipakai menghafal ini, Bu. Ya. Oke, bagaimana caranya? Coba. Semua angkat tangan kanannya. Angkat. Sudah Bu semuanya? Katakan atas kanan 30 juz. Jarinya 3. Oke. Atas kanan 30 juz. Artinya kalau ada kata di atas kanan, oke, maka kata ini berulang sekian kali dalam 30 juz. Kalau 18 kali berulang dalam 30 juz. Sudah Bu?
Lalu angkat atas kiri. Angkat atas kiri. Atas kiri juz 1. Ayo tunjuk 1. Oke. Artinya apa? Kalau ada angka di atas kiri, menunjukkan kata ini sekian kali berulang dalam juz 1 saja. Jadi kalau angkanya 2, berarti hanya berulang 2 kali dalam juz 1. Sudah, Bu? Kita kata atas kiri juz 1. Sudah, Bu? Nah, sekarang bawah kanan. Ini. Bawah kiri ya. Bawah kiri kali berulang, tangannya diputar. Berulang. Bawah kiri kali berulang. Jadi kalau angkanya 2 berarti sudah 2 kali berulang. Kalau angkanya 3 berarti sudah 3 kali berulang. Nanti kalau angkanya 4 berarti sudah 4 kali berulang dan begitu terusnya. Oke, nah, ini contohnya 2 kan? Berarti sudah 2 kali berulang. Nah, di mana sebelumnya? Berarti bawah kanan. Ayo tangan bawah kanan. Tangannya ini bawah kanan. Ayat sebelumnya dimundurkan ke belakang. Sebelumnya. Ya. Bawah kanan ayat sebelumnya. Jadi kalau angkanya 2 berarti ayat kedua. Ya. Ayat kedua ditemukan sebelumnya kata ini. Kalau angkanya 5 berarti ayat 5 ditemukan sebelumnya kata ini. Gitu. Oke, nah sekarang kita senandungkan. Ya seperti yang tadi. Ayo, 1-1. Oke, pelan-pelan ya. Angkat tangan kanannya. Ikuti saya. Siap semuanya? Ya, saya duluan ya. Atas kanan 30 juz. Atas kanan 30 juz. Atas kanan 30 juz. Atas kanan 30 juz. Jangan terbalik. Jangan bilang kan atas. Atas dulu baru kanan. Jangan terbalik. Ya. Atas kanan 30 juz. Atas kanan 30 juz. Atas kiri juz 1. Atas kiri juz 1. Atas kiri juz 1. Atas kiri juz 1. Bawah kiri kali berulang. Bawah kiri kali berulang. Bawah kiri kali berulang. Bawah kiri kali berulang. Bawah kanan ayat sebelumnya. Bawah kanan ayat sebelumnya. Bawah kanan ayat sebelumnya. Bawah kanan ayat sebelumnya. Atas kanan 30 juz. Atas kanan 30 juz. Atas kiri juz 1. Atas kiri juz 1. Bawah kiri kali berulang. Bawah kiri kali berulang. Bawah kanan ayat sebelumnya. Bawah kanan ayat sebelumnya. Oke, coba saya panggil Ibu Nini. Nyalakan mic-nya Ibu Nini. Ya, coba. Ya, Ustaz. Dibaca aja. Angkat tangannya. Atas kanan 30 juz. Atas kiri 1 juz. Salah. Salah Ibu, bukan 1 juz. Juz 1 beda itu. Beda antara 1 dan juz 1. Juz 1, juz 3. Ya. Coba juz 1. Beda banget artinya itu. Ya. Oke, ulangi lagi Bu. Ya.
Atas kanan 30 juz. Atas kiri juz 1. Bawah kiri kali berulang. Bawah kanan ayat sebelumnya. Mantap. Ibu, atas kanan 30 juz. Atas kiri Juz 1. Oke, begitu dan seterusnya. Bawah kiri Kali berulang. Oke, sekarang kita praktek ya. Kita latihan nih. Ayo. Kita latihan Pak Yufri. Lihat ke depan ke slide kita. Ada kata hudan. Nah, Pak Yufri ada kata di atas kanan. Atas kanan. Berapa ini Pak Yufri angkanya? 5. Pak Yufri lihat ada angka di atas kanan atau lihat di bukunya? Kalau kurang jelas di depan. Ada bukunya kan? Hah? Ya. Ada itu kata hudan ayat yang kedua Al-Qur'an. Itu hudan kan? Itu ada angka di atas kanan. Berapa itu angkanya? Ada Pak? Di mana Ustaz adanya? Itu di baris di Al-Baqarah baris yang kedua. Ayat kedua, zalikal kitabu la raiba fihi hudan. Kata hudan. Sudah ketemu Pak? Tunjuk. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan. Ya ketemu. Itu ada angka di atas kanan. Berapa angkanya? 85. Ya kan? Apa artinya 85? 85 kali diulang dalam 30 juz. Betul, berarti kata ini, hudan ini berulang sebanyak 85 kali dalam 30 juz. Masya Allah banyak. Ya. Banyak. Atas kiri 8 dan juz 1, ya kan? Oke, udah. Anda udah cari kan di kata biru kan? Oh, ini hudan, hidayah. Hidayah. Berarti ini adalah hudan yang pertama muncul. Nah, lalu coba lihat Ibu Ana ayat yang kelima. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Hudan ada angka di bawah kiri. Berapa angkanya itu? 2. Apa artinya 2 bawah kiri? 2 kali. Sebelumnya. Bawah kiri kali berulang. Berarti sudah 2 kali berulang dari awal Al-Quran. Kan? 2 kali berulang. Berarti sudah 2 kali berulang dari awal Al-Quran. Dan di mana sebelum ditemukan kata hudan? Bawah kanan 2 ayat sebelumnya. Ayat kedua. Udah. Anda tinggal kembali. Tuh ada kan? Gitu. Nah. Nanti kalau kedua ini Bu, Anda nggak perlu tuliskan lagi kata hidayah, nggak perlu. Kalau sudah ingat kan, kosongkan aja. Gitu. Ya, coba lagi. Yang berikutnya, kita panggil Ibu Sinta. Ada? Ya, Ustaz. Ibu Sinta, ada kata yukimuna. Nih lihat ke depan. Ya. Ini ada angka di atas kanan. Berapa itu? 6. 6. Apa artinya 6? 6 kali dalam Al-Quran, 30 juz. Ya, jadi berulang 6 kali 30 juz. Ya kan sedikit kan 6 kali ini. Ya, 6 kali. Ibu Sinta, ada nggak di atas kiri angkanya? Tidak ada. Berarti apa artinya kalau nggak ada? Satu-satunya di juz 1. Artinya nih. Mantap, berarti tidak berulang dalam juz 1. Kan tadi kan nggak berulang. Berarti ini hanya satu-satunya kata ini dalam juz 1. Gitu. Paham Bu? Jadi kita ini nggak perlu tuliskan kata angka 1, nggak perlu. Kosongkan aja. Ya, berarti hanya sekali. Oke. Nah, lagi Bu Sinta. Sekarang semua lihat sekarang. Lihat ayat yang ke-9. Coba semua lihat bukunya. Ayat yang ke-9. Oke, sudah? Ada kata sebelah kiri itu warna hitam. Yakhda'una wa ma yakhda'una illa anfusahum. Sudah lihat Ibu Sinta?
Oke. Ini yakdaun warna apa? Hitam. Hitam. Ibu, ada angkanya nggak di situ? Tidak. Tidak ada. Sama sekali tidak ada angkanya. Berarti apa artinya? Satu-satunya dalam Al-Quran. Iya, berarti satu-satunya dalam Al-Quran. Gitu. Hanya satu kali dalam Al-Quran. Nah, yang seperti begini modelnya kalau Anda nggak tahu nih, wajar banget. Wajar banget. Jangankan Anda, yang belajar bahasa Arab pun nggak semua orang tahu begini. Yang karena pertama dia kata bahasa Arab, tapi jarang-jarang muncul juga. Wajar. Ya, begini. Jadi nggak usah stres kalau nggak tahu beginian. Oke? Udah. Anda tinggal cari nanti di kamus. Nanti ketemu itu artinya. Apa tuh mereka menipu. Ya. Oke? Bisa difahami semua ini? Bisa difahami? Boleh bertanya. Ya Allah. Tapi ada angka unik. Ada angka unik ini. Coba. Semua lihat Al-Qurannya. Di Al-Baqarah ayat yang kelima. Ibu Fathul Ulum ada? Ya, ada Ustaz. Itu ada kata paling bawah itu. Min Rabbihim. Ya Rabbihim. Itu ada angka bawah kiri, bawah kanan. Berapa itu Ibu? 21. 2. 2,5. Bawah kiri 2. Bawah kanan setengah. Setengah kan? Sekantar. Kalau bawah kiri 2. Apa artinya kalau bawah kiri? Kali berulang. Berarti? 2 kali berulang. Kata Robbi sudah 2 kali berulang. Dari awal Al-Quran. Berarti telah ditemukan sebelumnya. Di mana? Bawah kanan. Di ayat setengah. Ayat setengah. Itu adalah ayat pertama, surat pertama, ayat yang kedua. Itu maksudnya. Surat yang pertama, ayat yang kedua. Oke, sekarang Anda buka, coba. Surat pertama Al-Fatihah, ayat yang kedua. Tuh. Apakah ada kata Robbi di situ? Nih, kan? Alhamdulillahi Rabbi, ini Robbi. Berarti Robbi yang pertama, itu angkanya. 974 kali berulang dalam Al-Quran. 26 kali berulang dalam juz 1. Banyak banget. Gitu. Udah caranya artinya di garis biru kan? Apa? Tuhan artinya. Gitu. Jadi gini, nanti kalau itu kata berulang di Al-Fatihah, akan diberikan tanda 1/. Ya. Kalau 1/2 berarti surat pertama ayat kedua. 1/4 berarti surat pertama Al-Fatihah ayat yang keempat. Ya. Jadi asalnya itu angka di bawah kanan, ya. Adalah angka berupa ayat di Al-Baqarah, itu asalnya. Kecuali nanti kalau ada di mana di Al-Fatihah baru itu muncul angka 1/. Tapi dikit banget nih, contohnya nggak banyak. Ya ini diantaranya. Khusus yang di Al-Fatihah saja itu ya. Yang apa? Betul, khusus Al-Fatihah aja, gitu. Ya silakan Ibu Fathul. Untuk ayat yang ke-7 ada kata alaihim. Kenapa nggak dikasihin nomor Ustaz? Saya sudah jelaskan Ibu tadi. Ini angka ini demikian garis hanya ada di mana? Di mana? Di kata warna biru dan hitam kebanyakan dan sebagian kecil warna hijau. Warna hijau merah itu nggak butuh angka. Kenapa? Banyak banget ya. Capek ngitungnya dan nggak usah dihitung. Ya. Kan sebenarnya apa tujuannya sebenarnya hitung ini? Ya. Mau tunjukkan sama Anda bahwasanya ini kata jarang muncul gitu. Ya, kan? Lalu kalau dia berulang, ini berulangnya. Itu sebenarnya tujuannya gituan. Memudahkan Anda untuk apa? Gak lihat lagi kamus, gak lihat buku biru gitu. Tapi kalau merah ini nggak usah. Anda pasti hafal sendiri itu. Pasti hafal. Warna hijau nggak perlu. Makanya angka fungsinya untuk itu sebenarnya. Ya, mempersikit kita gunakan kamus, demikian pula buku untuk mencari artinya. Begitu Ibu Fathul. Semoga bisa difahami tujuannya ini. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Ustaz? Iya. Yang magdubi ini berarti dia cuma satu ya? Iya, itu berarti. Berarti magdubun hanya satu kali ditemukan dalam Al-Quran. Bayangkan itu, Bu. Ya. Coba ini salah, ini seharusnya warna biru ya. Ini kata di Al-Fatihah kan. Ini magdubun kata warna biru nih, halaman 20. Ini salah warna. Ini apa file lama yang belum diganti. Ini udah biru kok. Nggak, di buku Anda benar. Di buku Anda benar, cuma di PowerPoint-nya belum diganti nih PowerPoint-nya.
Sudah? Yes, Ustaz. Oke. Cukup ya? Oke. Jadi Bapak Ibu, tugas Anda untuk minggu depan. Apa tugasnya itu? 2. Jadi menyetor pola garis dan pola angka dalam satu video. Oke. Tugas Anda adalah mengulang pola garis dan pola angka dalam satu video. Oke, saya contohkan. Ya. Hijau lampau telah merah sekarang tanpa telah, biru pelaku orang yang hitam perintah akhiranlah. Atas kanan 30 juz, atas kiri juz 1, bawah kiri kali berulang, bawah kanan ayat sebelumnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan demikian selesailah Anda belajar tentang pola warna, pola garis, demikian pula pola angka pada pertemuan yang keempat ini. Oh, ini manfaatnya luar biasa insya Allah ya. Luar biasa manfaatnya bagi Anda sekalian untuk bantu paham Al-Quran. Oke. Cukup ya? Ada yang mau bertanya sampai sini? Ustaz, nanya Ustaz. Ya silakan. Ustaz, saya kan yang pertemuan kedua dan ketiga nggak ikut. Iya. Itu cara mengejarnya gimana tuh ya? Ini aja Pak, Bapak tinggal menonton rekaman video yang kita berikan. Gitu aja Pak. Nonton rekaman video. Karena setiap kali kita mengajar ini, kelasnya Bu, ada rekaman Zoom-nya yang disimpan di YouTube. Nah, lengkap dari pertama, kedua, ketiga, termasuk hari ini keempat. Bapak tinggal ikuti dan pahami maksudnya apa. Nah, kalau untuk seluruh hafalnya Pak, sambil jalan aja, sambil jalan gitu. Pahami dulu maksudnya, maksud semua ini warna gesangka. Yang utama adalah menghafal kertas ajaib. Asumsi kalau satu hari satu baris perlu waktu sekitar 2 minggu. Wah, tapi itu udah mantap banget tuh. Ya, nah, itu waktu kita selama 2 bulan sampai pertemuan 8, gitu Pak. Jelas ya? Oke, kita break ya sekitar 2 menit. Baru kita masuk untuk latihan menerjemahkan surat Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'da. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya sekarang kita latihan untuk menerjemahkan surat Al-Fatihah. Ya. Sebelumnya Bapak Ibu telah mengerjakannya di rumah dan menyetorkannya di grup. Masya Allah, sudah cukup banyak mengerjakannya. Kita bareng-bareng dulu ya, kita bareng-bareng mengecek dulu nih terjemahannya. Pertama Ibu, sini banyak kata yang berwarna hijau, ya kan? Nah ini dari kata, kita lihat ini, dari kata Bismillah Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini sebenarnya ini Ar-Rahman Ar-Rahim resmi telah menjadi bahasa Indonesia. Ya, berarti apa? Rahman Rahim. Cuma belum terkenal. Jadi Anda boleh menggunakan terjemahan yang sudah umum, yaitu yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, gitu. Apalagi Alhamdulillah. Sama ini hamdu juga. Ini resmi telah menjadi bahasa Indonesia. Artinya apa hamdu itu? Pujian. Ya, pujian. Lillahi Allah Allah. Rabbil alamin. Sama ini alam juga bahasa Indonesia. Ya, cuma belum familiar kan? Maka bisa pakai terjemahan umum. Seluruh alam. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sama dengan Malik. Ini bahasa Indonesia ini. Ya, cuma belum familiar. Pakai yang umum. Apa itu? Pemilik. Sama Yaum juga ini. Anda bisa klik itu, klik Yaum, akan muncul artinya itu. Apa itu? Hari. Ya. Sama dengan Din. Nah, Din ini telah menjadi bahasa Indonesia, cuma yang ada artinya agama. Padahal itu Din artinya 2 yang umum, yaitu agama dan pembalasan. Di sini bermakna pembalasan. Kemudian As-Sirat itu juga bahasa Indonesia, Sirato. Itu ada. Cuma kalau di kamus bahasa Indonesia itu bukan jalan, tapi jembatan.
Padahal dia dua maknanya itu, bisa jembatan, bisa jalan. Di sini sebenarnya yang cocok adalah jalan. Ya, sama dengan mustaqim. Ini bahasa Indonesia. Ya, mustaqim artinya yang lurus. Sirot jalan dan seterusnya. Ya, Bu ya. Oke. Jadi kalau kata warna hijau itu belum familiar, ya Anda boleh menggunakan kata yang umum dalam penerjemahan. Yang berikutnya kata warna hijau ini jelas. Kata warna biru, ini gampang ini. Karena dia di Al-Fatihah, Anda tinggal mencarinya di mana? Di kertas biru 1 itu, di halaman 20. Ya, semua di situ. Ya. Ismun nama, Rabbi Tuhan, ia hanya kepada na'budu kami beribadah. Ini saya perhatikan ada berapa yang salah ini, saya menerjemahkannya nih. Harus apa? Kami beribadah. Iya, karena ada yang kurang ya. Ya. Jadi kalau iyaka hanya kepadamu na'budu kami beribadah. Kemudian wa iyaka dan hanya kepadamu nasta'in, ini ada kaminya. Kami mohon pertolongan. Ya. Lalu ihdi, ini banyak yang menerjemahkan tunjukilah kami. Ya. Itu sebenarnya nggak masalah. Ya. Cuma kita menganjurkan, Bu, ini ihdi pakai kata ini berikanlah engkau hidayah. Kenapa? Karena ini ihdi kan dia punya asal bahasa Indonesia. Hidayah. Garisnya hitam. Kata perintah. Maka bagusnya terjemahkan apa, Bu? Berikanlah engkau ya Allah hidayah. Nah kepada kami. Isa daripada tunjukilah kami. Ya, lebih terasa. Ya Allah. Ya berikanlah hidayah. Berikanlah engkau hidayah kepada kami. Ya Bu ya. Kemudian as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, siratal ladzina, jalan orang-orang yang an'amta. Ini garisnya hijau kan? Ya, berarti apa? Engkau telah memberi nikmat. Yang enggak pakai telah berarti kurang itu terjemahannya. Alaihim, atas mereka. Ghairi, bukan al-maghdubi, yang dimurkai. Ini ada berarti orang-orang yang dimurkai. Enggak. Ini artinya yang dimurkai nih. Ya. Lalu ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Ya, bukan mereka yang sesat, tapi orang-orang yang sesat. Oke Bu ya. Ini kita berkata dulu. Berarti Anda tinggal rapikan. Rapikan terjemahannya Bapak sekalian. Oke. Diulang-ulang dan disetorkan seperti yang telah Anda kerjakan. Oke, sekarang hari ini kita mau dengarkan setorannya nih. Kita mau dengarkan setorannya para peserta. Baik. Coba kita lihat siapa ini yang sudah setor. Coba. Pak Novrianto. Ada Pak Nofri? Ada, Ustaz. Coba. Diterjemahkan ayat 1 sampai ayat yang keempat. A'udzu billahi Al-Qur'annya dibaca dengan tajwid ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, dengan nama Allah. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Rabbil Alamin, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Oke, mantap. Masya Allah, benar ya. Bismillahi, dengan nama Allah. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi, segala pujian bagi Allah. Bu, dari mana muncul kata segala itu? Kan hamdu artinya pujian. Nah, ini ada alif lam. Alhamdulillah. Itu dalam bahasa Arab, di antara fungsi alif lam. Jadi nggak semua ya. Di antara fungsi alif lam menunjukkan segala. Nah, di antara lihat ini. Gitu. Maka terjemahkan apa? Segala pujian bagi Allah. Alhamdulillahi, segala pujian bagi Allah. Rabbil alamin, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini nggak masalah, mau dibalik juga nggak apa-apa. Yang Maha Penyayang, Pengasih nggak masalah. Ya, itu bisa dua-duanya. Tapi yang umum itu yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Tuh lihat, ini Malik, kata garisnya biru kan? Kata pelaku, kan yang memiliki. Seharusnya orang yang memiliki.
Cuma Allah bukan orang. Jadi kita nggak bilang orang, tapi cukup yang memiliki. Atau pakainya pemilik hari pembalasan. Oke, berikutnya lagi. Coba Ibu Rumi Arsi. Ayat ke-5 dan 6. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Ihdina, tunjukilah, beri hidayah ke jalan yang benar. Shiratal mustaqim, jalan yang lurus. Shiratal ladzina. Cukup ya. Oke, perhatikan ya. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu na'budu. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami apa ini, Bu? Bagusnya beribadah. Beribadah, Ibu. Ini kan na'budu dari kata ibadah. Ba'budu ya, beribadah. Kata ibadah. Boleh nggak menyembah? Boleh aja sih. Cuma lebih bagus kata ibadah. Selama dia punya asal, pakai kata asalnya itu. Ini kan asalnya bahasa Indonesia. Ibadah. Dan lebih luas maknanya. Oke. Jadi iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ihdina, berikanlah Engkau hidayah kepada kami. Berikanlah Engkau ya Allah hidayah kepada kami. Ya kan? Kata perintah ini doa maksudnya. Apa itu? Ibu kalau disambung, kalau berhenti begini bacanya as-siratal mustaqim gitu. Kalau disambung ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah hidayah kepada kami jalan yang lurus. Ya. Oke. Ya, Bu ya. Oke, yang terakhir sekarang. Coba saya panggil yang sudah kerja. Pak Kurniawan. Coba Pak Kurniawan. Ayat yang ke-7. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Siratal ladzina, jalan orang-orang yang an'amta alaihim, telah kamu beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan yang dimurkai atas mereka, waladhdallin, dan bukan pula orang-orang yang sesat. Oke, Masya Allah. Semua sudah dengarkan ya terjemahannya Pak Kurniawan? Ya, ini malah terjemahannya orang yang baru belajar terjemahan kayak begini nih. Ya, sekarang itu benar, ya benar ya. Sekarang kita akan coba perbaiki terjemahannya ya. Siratal ladzina, jalan orang-orang yang an'amta alaihim, engkau telah memberi nikmat atas mereka. Itu kalau Allah kita bilangnya engkau, kita nggak bilang kamu. Ya, itu yang standar. Ya, jadi engkau telah memberi nikmat atas mereka. Boleh juga kepada mereka. Ya, ini yang agak unik ini Ibu. Ini kan asalnya ghairi bukan, al-maghdubi yang dimurkai, alaihim atas mereka. Tapi ini ganjil ini. Bukan yang dimurkai atas mereka. Perhatikan sebenarnya begini. Ghairi ada tambahan kata. Apa itu? Sirat di sini nih. Ya, sirat. Ini menjadi apa? Bukan jalan. Ya. Tapi kenapa dia nggak ada? Secara tulisan nggak ada, tapi secara makna ada. Karena ditunjukkan dengan kata sirat yang ada sebelumnya itu, siratal ladzina. Gitu, ya. Kalau Anda baca Quran terjemahan, bagaimana bentuknya? Bukan dalam kurung jalan, begitu modelnya. Bukan dalam kurung jalan. Itu artinya secara teks dia nggak ada, tapi secara makna dia semestinya ada. Biar sempurna penerjemahannya. Ya. Sehingga menjadi bukan jalan yang dimurkai atas mereka. Ini ganjil. Bagaimana? Dibalik itu menjadi bukan jalan mereka yang dimurkai.
Ini kata Allah nggak perlu disebutkan. Ya, jadi inilah gaya bahasa Arab begini nih, gaya bahasa Arab. Cuma kalau gaya bahasa Indonesia kan nggak ada, nggak begitu dia. Ya, jadi sesuaikan dengan bahasa Indonesia. Jadi bukan jalan mereka yang dimurkai. Oke? Wala dan bukan sama dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Ini kan garisnya biru. Biru kata pelaku. Orangnya banyak. Waladhdallin dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Gitu, ya. Karena ini doa, maka dijawab amin. Kabulkanlah doa kami. Ya. Jelas Ibu? Oke, saya contohkan ya dari pertama. Bismillahi dengan nama Allah Ar-Rahmanir-Rahim yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi segala pujian bagi Allah. Rabbil Alamin Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu hanya kepadamu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah engkau hidayah kepada kami jalan yang lurus. Siratal lazina jalan orang-orang yang an'amta alaihim engkau telah memberi nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim bukan jalan mereka yang dimurkai. Waladhdallin dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Amin. Kabulkanlah doa kami. Oke, kira seperti itu ya. Saya berharap Bu dengan begini terbantu ini ke depan bisa bagus cara menerjemahkannya. Oke, yang terakhir. Saya akan masuk ya untuk menjelaskan secara singkat makna daripada ayat-ayat dalam surat Al-Fatihah ini. Jelas sekitar seperempat jam lah insya Allah. Bapak Ibu yang memuliakan, surat ini dinamakan surat Al-Fatihah yang bermakna pembuka. Ya. Dinamakan surat Al-Fatihah pembuka karena Allah membuka Al-Quran ini memulai dengan surat Al-Fatihah. Itu alasannya. Ya. Surat ini memiliki 7 ayat. Dan 7 ayat. Dan dia merupakan surat yang sangat utama. Ya. Di antaranya surat yang paling mulia, yang terbaik. Dan yang kedua adalah satu-satunya surat yang diwajibkan untuk dibaca pada setiap rakaat. Ya, itu. Satu-satunya surat yang dibaca pada setiap rakaat. Dan nanti ulama khilaf pada sholat yang jahriyah. Sholat yang dikeraskan bacaannya. Apakah tetap itu makmum baca atau tidak. Itu nanti masalah fikih. Tapi secara umum ya dia merupakan surat yang diwajibkan untuk dibaca pada setiap rakaat. Karena itulah sangat penting bagi setiap kita ini untuk punya perhatian agar bisa mengetahui makna-maknanya. Surat ini dimulai ayat pertama yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan nama Allah. Maksudnya adalah ya, aku memulai pekerjaan ini. Apa itu? Membaca Al-Quran dengan menyebutkan namamu ya Allah. Ada tujuannya. Apa tujuannya? Sebagai permohonan dariku agar engkau memberikan kepadaku 3 hal, minimal 3 hal. Ya. Jadi kalau Anda mau cuma kata bismillah sebenarnya itu ada unsur doa. Doa kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita 3 hal. Yang pertama adalah ya, agar Allah ya memberikan ya kemudahan kepada kita. Kemudahan kita saat kita membaca Al-Quran.
Gitu ya. Sehingga Masya Allah kita bacanya lancar, ya, nggak salah-salah. Bahkan kemudahan kepada kita untuk bisa memahami maknanya, demikian pula mengamalkannya. Itu makna yang pertama. Yang kedua, ya, memohon kepada Allah agar Allah memberikan keberkahan kepada kita lewat pembacaan Al-Quran ini. Berikan keberkahan. Termasuk memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Karena kita baca Al-Quran, tubuh Allah berikan kesehatan pada tubuh kita, ya. Allah berikan rezeki kita berupa makanan, tempat bernaung dan seterusnya. Gitu. Dan yang ketiga adalah agar Allah menjaga kita dari berbagai macam bentuk keburukan. Ya. Termasuk keburukan tatkala membaca Al-Quran. Loh, emangnya mungkin nggak orang baca Quran ada keburukannya? Mungkin banget. Apa contohnya? Baca Quran salah baca. Salah baca kan berarti kan fatal itu. Ya. Apalagi baca Quran tapi salah faham. Akhirnya memunculkan ya tindakan-tindakan yang aneh, bahkan membahayakan bagi orang lain. Ya, katanya apa? Mengamalkan Al-Quran. Ya, dan seterusnya. Jadi kalau kita membaca bismillah itu ada unsur doa kepada Allah agar Allah memudahkan kita ya kalau membaca Al-Quran, agar Allah memberikan keberkahan dan rezeki bentuknya dari baca Quran kita. Demikian pula agar Allah menjaga kita dari berbagai macam bentuk keburukan. Makanya itu sangat disunahkan seorang itu kalau mengerjakan amal soleh baca bismillah. Nah, coba. Contoh misalnya Anda makan. Kan? Itu kan baca bismillah. Hadirkan itu, ya Allah, aku menyebutkan namamu ketika membaca Al-Quran. Ya. Sebagai pengharapan dariku. 3 hal. 1, agar engkau memudahkan aku ketika aku makan. Ya kan? Ya Allah, mudahkan aku ketika aku makan. Karena ada orang susah makan. Masya Allah. Yang kedua, agar engkau memberikan keberkahan kepadaku dengan makan ini. Akibatnya tubuh jadi sehat. Bisa bekerja, bisa belajar dan seterusnya. Yang ketiga, agar engkau jaga aku dari keburukan yang mungkin muncul dari makan ini. Kita nggak tahu ini ada bakterinya, ada virusnya, ada yang racun. Kita kan nggak tahu itu. Maka bismillah. Dan ini akan berlaku pada semua bentuk kebaikan. Mau safar, mau tidur dan seterusnya. Itu pengertian bismillah. Masya Allah. Lalu Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Allah, aku sebutkan 2 namamu ya Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang asalnya sama-sama dari kata rahmat. Maha pemberi rahmat. Cuma dibedakan itu ulama kita. Kalau berkumpul kata Rahman dan Rahim dalam satu ayat, nah, itu dibedakan maknanya. Ar-Rahman itu bermakna Allah itu maha pemberi rahmat yang sifatnya umum. Yang diberikan pada semua orang. Contohnya nikmat kesehatan, kan? Nikmat kehidupan, nikmat punya harta. Itu umum. Orang beriman dapat, orang kafir juga dapat. Hewan juga dapat. Ya. Tapi yang kedua adalah nikmat Ar-Rahim, yaitu rahmat Allah yang sifatnya khusus kepada orang-orang yang beriman. Itulah nikmat hidayah, nikmat keimanan, nikmat kesolehan, nikmat bisa faham Al-Quran dan seterusnya. Ya. Dan puncaknya tentu nikmat dimasukkan Allah ke dalam surganya. Jadi kalau kita mengatakan dan menyebutkan 2 nama Allah ini Ar-Rahman Ar-Rahim, itu ada unsur doa. Ya. Seakan-akan mengatakan, ya Allah, engkau adalah Ar-Rahman, engkau adalah Ar-Rahim, maka berikanlah rahmatmu yang umum kepada semua makhlukmu. Berikanlah kesehatan, berikanlah harta, baguskanlah usahaku ya Allah, angkat sakitnya anak-anakku ya Allah. Dan yang utama ya Allah, engkau Ar-Rahim, berikanlah rahmatmu yang khusus kepadaku, kemudahan untuk berislam, kemudahan memahami Al-Quran, dan kemudahan untuk bisa meniti jalan Islam ini ya Allah. Nah, itu kira-kira maknanya. Berikutnya, ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian bagi Allah, ya, Tuhan seluruh alam. Kata Alhamdulillah, ya, itu berisi pujian. Ya. Siapa yang memuji? Allah yang memuji dirinya sendiri. Itu asalnya. Ya. Segala pujian bagi Allah. Siapa yang memuji? Allah. Tetapi juga berisi perintah kepada manusia untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu dipuji karena 2 hal. Pertama, karena zatnya Allah yang penuh dengan kesempurnaan, maha hidup tak pernah mati, maha kekal yang tak pernah mati.
ya, maha mendengar, maha melihat, ya, zatnya Allah. Yang kedua, Allah itu dipuji karena perbuatan baiknya Allah kepada hambanya, ya, memberikan rezeki, ya, memberikan kesehatan dan seterusnya. Maka di ayat kedua ini Allah menyebutkan kenapa Allah itu dipuji, karena hanya Allah yang merupakan Rabbil Alamin, Tuhan seluruh alam. Rabbil Alamin. Nah, itu kalau secara terjemahnya Rabb itu kan Tuhan. Alamnya seluruh alam. Tapi secara makna lebih luas. Rabb itu bermakna 3. 1, Allah sebagai pencipta. 2, sebagai pemilik. Dan yang ketiga, sebagai pengatur seluruh makhluk. Seluruh makhluk. Gitu. Jadi kita memuji Allah karena hanya dia yang menciptakan, dan mengatur semua urusan kita, termasuk mengatur kita. Bapak Ibu, jadi kalau kita mengatakan ini perkataan, ini ayat, itu ada unsur doa di kita. Ya Allah, karena Engkau adalah Rabbil Alamin, maka aturlah hidupku ya Allah yang bagus-bagus ya Allah. Ada anak yang sakit, sembuhkanlah dia. Ada usaha yang rontok ya Allah, baguskanlah dia. Ya. Ada keluarga yang berantakan ya Allah, damaikanlah ya Allah. Kenapa? Karena kalau Rabbil Alamin. Ya, itu di antara maknanya. Berikutnya, Allah juga dipuji karena Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Karena dia adalah Maha Pemberi rahmat yang sifatnya umum, demikian pula Maha Pemberi rahmat yang sifatnya khusus. Dan yang ketiga, Allah dipuji karena Maliki Yaumiddin. Karena merupakan pemilik hari pembalasan. Pemilik hari pembalasan. Ya. Menjelaskan hanya Allah lah pemilik hari pembalasan. Apa itu? Itu hari kiamat. Di sini katakan apa? Hari pembalasan. Berarti ada hari amal. Dunia adalah hari amal, beramal. Dan akhir adalah hari pembalasan. Ya. Jadi ayat ini ingatkan diri kita, ya, untuk benar-benar beramal kebaikan di dunia ini. Karena semua yang kita kerjakan di dunia ini akan dibalas oleh Allah sebagai maliknya pada hari pembalasan. Dan tentu kita ingin dibalas oleh Allah pada hari kiamat dengan pembalasan yang bagus. Maka ayat ini memberikan motivasi kepada kita untuk beramal soleh. Ya, beramal soleh agar dibalas dengan kebaikan berupa surganya di akhirat dan menahan diri dari keburukan bagaimana bentuknya agar tidak dibalas oleh Allah dengan neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Setelah memuji Allah, maka kita berikrar kepada Allah. Ya Allah, iyyaka na'budu. Ya, kami ini hanya beribadah kepada Engkau ya Allah. Kami ini hanya beribadah kepada Engkau ya Allah. Kita berikrar bahwa semua bentuk ibadah kita hanya kepada Allah. Bapak Ibu, apa itu ibadah? Ini ibadah sangat luas maknanya. Yaitu sebuah ungkapan yang menunjukkan semua bentuk amal soleh, ya, yang diperintahkan oleh Allah dan dicintai olehnya. Ya. Berarti kalau orang mengerjakan, maka dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang langsung, ya, ada yang jelas seperti sholat, infak, ya, kemudian bersedekah dan seterusnya. Itu adalah ibadah. Tapi sampai perbuatan sifatnya pribadi yang umum, seperti orang bekerja, membantu, itu kan umum sebenarnya. Kalau orang niatin karena Allah, maka dia menjadi sebuah ibadah. Nah, ayat ini menyuruh kita hanya beribadah kepada Allah. Berarti melarang kita dari berbuat kesyirikan. Berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, mendatangi kuburan, meminta kepada penghuni kuburan yang sudah mati, mendatangi paranormal, dukun dan seterusnya. Itu nggak boleh. Dan selanjutnya juga adalah, ya, larangan, ya, untuk berlaku riya dalam semua amal soleh yang kita kerjakan. Kenapa? Karena iyyaka na'budu. Kemudian wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Mohon pertolongan pada apa? Pertama, pada ibadah yang kami kerjakan. Ya Allah, kalau Engkau nggak tolong kami nggak bisa sholat. Bapak Ibu, belajar itu ibadah. Belajar itu ibadah. Belajar baca Quran, belajar faham Al-Quran, ibadah. Tapi kalau Allah nggak tolong kita nggak punya semangat untuk belajar faham Al-Quran. Selalu ada alasan biar nggak belajar. Sibuk, ya, tanggung jawab keluarga, cari duit, dan seterusnya. Ya, kapan berhenti? Kapan luangkan waktu untuk belajar agama Allah? Ya,
Maka ya Allah, iyyaka nasta'in, ya. Ya. Kami minta pertolongan agar Engkau tolong kami untuk bisa beribadah kepada Engkau ya Allah. Mau pergi berhaji, ya. Kalau enggak tolong, walaupun punya duit banyak enggak bisa pergi haji juga. Itu pertama, ya. Dan yang kedua adalah meminta pertolongan kepada Allah pada semua masalah yang kita hadapi. Masalah utang, masalah sakit, masalah keluarga yang berantakan dan seterusnya. Masalah usaha. Ya. Kenapa? Ya karena hanya Allah yang merupakan Rabbil Alamin. Ya. Bapak Ibu, setelah berikhlas seperti begitu, maka ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah hidayahmu kepada kami. Kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada kita. Dan sungguh itu hidayah hal yang paling berharga yang Allah berikan kepada seseorang. Masya Allah. Paling berharga. Melebihi nikmat harta, nikmat keluarga dan seterusnya. Ya. Maka di sini kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita hidayah. Hidayah as-siratal mustaqim. Agar kita bisa menapaki jalan yang lurus. Apa itu? Itulah Islam. Itulah Islam. Ya. Bagaimana bentuknya? Ayat ke-7, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan ya, yang telah dilewati oleh orang-orang yang telah Engkau berikan kenikmatan kepada mereka. Jadi ada orang-orang ya yang telah melewati jalan ini yang kita meminta kepada Allah agar kita bisa melewati jalan seperti mereka. Siapa mereka itu? Ulang menyebutkan ada penjelasannya itu di dalam surat An-Nisa ayat 69. Itu penjelasannya tentang siapa itu orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa lihat ya. Itu di surat apa? Di surat An-Nisa. Kita bukan cepat ya. Ayat 69. Ya. Ya. Kata Allah, wa may yuti'illaha war rasula. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini jalan lurusnya. Ya. Faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim. Maka Allah akan kumpulkan mereka bersama orang-orang yang Allah telah berikan kenikmatan kepada mereka. Siapa itu? Minan nabiin. Satu itu para nabinya. Subhanallah. Ya. Kumpul bareng dengan para nabi di surganya. Wasiddiqin, orang-orang yang jujur iman mereka. Para sahabatnya. Ya. Siapa lagi? Wasyuhada. Orang-orang yang mati syahid. Wassolihin. Demikian pula orang-orang yang soleh. Wahasuna ulaika rafiqa. Dan mereka itulah sebaik-baik teman. Nah, sini jelaskan bahwasanya yang taat Allah dan Rasulnya, itulah orang-orang yang akan dikumpulkan bersama siapa? Bersama para nabinya. Jadi itulah jalan lurus ya, yang kita minta kita menapakinya. Kemudian bukan jalan yang telah ditapaki oleh orang-orang yang mereka telah dimurkai oleh Allah. Dimurkai, ya. Siapa itu? Yaitu orang-orang Yahudi dan sejenisnya. Ya. Kenapa orang Yahudi dikatakan dimurkai? Ya, kan dimarahi. Karena berilmu tapi tak beramal. Iya, berilmu karena mereka punya info sangat akurat tentang akan datangnya Nabi akhir zaman di Taurat itu. Iya, bahkan mereka merindukannya. Punya ilmu. Namun ketika dia datang, mereka nggak mengamalkannya. Hanya lantaran itu Muhammad SAW orang Arab, bukan orang dari bangsa Bani Israel. Ya. Karena mereka punya ilmu nggak diamalkan, maka Allah murka kepada mereka. Jadilah mereka orang yang dimurkai. Maka kita, ya Allah jangan jadikan kami seperti orang-orang Yahudi yang punya ilmu namun tak beramal dengan ilmunya. Ilmu Al-Quran, ilmu sunnah namun tak beramal dengannya. Demikian pula waladhdallin. Jangan jadikan kami seperti orang-orang yang dimurkai. Orang-orang yang sesat. Ya, sesat. Apa itu sesat? Ya, orang yang beramal tanpa ilmu. Gitu namanya. Beramal tanpa ilmu. Ya. Kenapa dikatakan sesat? Ya karena dia itu beramal tanpa ilmu. Yaitu orang-orang Nasrani. Ya, siapa yang bilang Yesus itu Tuhan? Ada di Injil? Tidak ada itu informasinya. Tapi mereka meyakini hal tersebut. Ya. Banyak perkara yang mereka yakini tapi nggak ada dalilnya itu. Ya. Maka karena mereka beramal tanpa ilmu,
maka mereka dikatakan sebagai orang-orang yang sesat. Jadi kita meminta kepada Allah agar Allah tidak jadikan kita ya menapaki jalannya orang-orang yang dimurkai, demikian pula orang-orang yang sesat. Berarti kita meminta kepada Allah agar kita menjadi orang yang punya ilmu dan beramal ilmu kita. Apa itu? Itulah ilmu Al-Quran, itulah ilmu sunnah, itulah ilmu Islam ini. Dan Masya Allah ya sekarang dia hadir sama-sama kita Al-Quran ini. Ada ya, ada guru-gurunya, ada ulama-ulamanya yang insya Allah siap menampingi kita untuk bisa menapaki as-siratal mustaqim ini. Nah, dengan kita belajar ini kita berharap ya kita benar-benar termasuk orang-orang yang bisa menapaki as-siratal mustaqim ini dengan sebaik-baiknya dan selamat ya dari menapaki jalannya al-maghdubi alaihim, demikian pula ad-dhalin. Karena ini doa ya, maka kita mengatakan amin. Ya Allah kabulkanlah doa kami. Ya. Baik sekalian, demikianlah secara singkat ya penjelasan ayat ini. Ini kalau kita mau baca lebih dalam ini, Masya Allah sangat panjang penjelasannya. Nanti Anda bisa baca buku tafsir ataukah dengarkan kajian guru kita, itu sangat panjang kalau menjelaskan secara detail ya tentang kandungan dari surat Al-Fatihah ini. Tapi minimal kami berharap dengan ini program Anda sudah tahu tuh arti setiap kata, terjemah setiap ayatnya, dan bisa memahami secara global maksud daripada ayat-ayat ini ya. Oke. Yang terakhir ya bisa mengambil hidayah ya, bisa mengambil hidayah petunjuk dari ayat-ayat yang disampaikan ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, Masya Allah telah selesai pertemuan kita untuk hari ini. Nanti akan dikirimkan videonya dan silakan dilihat kembali rekaman video ini insya Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Untuk minggu depan ya, ini tugasnya ya. Bagi mereka yang belum setoran kertas ajaib ya, tetap nyetor kertas ajaibnya ya, dan di list di pertemuan yang keempat berarti ya, ketiga. Lalu nanti akan dibuatkan list yang baru untuk pola garis dan demikian pula pola angka ya. Kemudian berikutnya adalah mohon semua mengerjakan latihan menerjemahkan surat Al-Baqarah ayat 6 sampai 12 setengah halaman. Ya, dikerjakan. Oke, dikerjakan. Pertama difoto, ya difoto seperti biasa. Lalu direkam suaranya dan dikirim ke grup kita. Ya, Bapak Ibu, maka kami berharap ini mohon diperhatikan, ya. Karena ini kunci keberhasilan kapan kalau Anda mengulang semua yang kita berikan ini, ya, mengulang semua materi kita dan praktek. Karena setiap minggu pasti ada materi baru dan pasti ada menerjemahkan terus sampai hatam juz 1 selama 20 kali pertemuan. Ya, pengalaman kami mendampingi cukup banyak orang-orang yang sabar dan serius bisa menyelesaikannya. Nah, ini yang terakhir ini teman-teman kita di kelas apa tuh, di kelas C itu sekitar 40 orang, ya, satu kelas itu yang selesai, ya, dari awal sampai selesai merampungkan semua materi dalam pertemuan yang ke-20, ya. Oke, Bapak sekalian, demikian dari saya. Sebelum closing ada yang mau bertanya? Ustaz, tanya dong, Ustaz. Ya, silakan Pak Kurniawan. Ustaz, saya pernah mendengar gitu ya pas dulu waktu umroh bahwa ihdinas siratal mustaqim itu, bahwa ihdinas itu artinya juga bisa berarti bimbingan, Ustaz. Betul apa enggak, Ustaz? Oh iya, bisa aja tuh. Artinya katanya kalau memberikan petunjuk itu ada di depan, tapi di ihdinas itu bimbingan ya Allah tuh ada di belakang mendorong kita gitu, untuk membimbing kita itu ada di belakang itu, seperti itu. Gimana itu, Ustaz? Ya. Sebenarnya itu semua bahasa bisa digunakan, ya. Mau bilang tunjukilah, mau bilang bimbinglah, mau bilang berikanlah hidayah, itu sebenarnya maknanya mirip-mirip. Maknanya mirip-mirip, ya. Intinya semua datang dari Allah kan? Semua datang dari Allah agar kita bisa mendapatkan semua ini dari Allah SWT. Cuma memang kalau secara konteks lebih pas itu hidayah. Karena kan dialah kata yang dipilih oleh Allah di sini. Ya, kata hidayah yang dipilih gitu. Kalau ada kata lain sebenarnya tapi bukan itu yang dipilih, ya. Dan secara kekuatan makna lebih kuat yang kata hidayah itu, ya. Oke, cukup ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada semua kita. Mau tanya Pak Ustaz. Ini terakhir ya. Terakhir. Silakan Pak Brizain. Nah, itu di Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim itu jadi ayat 1 dari Al-Fatihah. Ya. Kalau ini sebenarnya pembahasannya panjang, Pak. Pembahasannya panjang di kalangan para ulama kita. Ya, memang
memang ada yang mengatakan Al-Fatihah adalah surat sendiri, ayat sendiri, ya, yang tidak masuk ke surat manapun. Tapi banyak yang mengatakan, dan ini dipilih oleh ulama kita dan bahkan jadi sebagai mushaf standar. Apa itu? Dia menjadi ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah. Ayat yang dipakai di mushaf standar Madinah, Indonesia, dia menjadi satu daripada ayat pertama dari ayat-ayat yang surat Al-Fatihah gitu. Tapi dia masalah khilafiyah Pak, panjang penjelasannya. Tapi intinya dia wajib dibaca ya. Biar kita milih apa pendapat yang dipilih oleh ulama kita yang sekarang ini. Gitu Pak gambarannya. Ya. Cukup ya. Mari kita tulis doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mau difoto ya tugasnya nih ya. Masya Allah. Mantap hafalannya ini Pak Brizain. Hafalan kertas ajaibnya, Masya Allah.